Nah, begini. Salah kaprah yang lainnya adalah ketika orang menggunakan kata tantra untuk melabeli laku-laku atau ritualnya yang egoistik. Banyak orang menggunakan laku tantra atau melabeli lakunya dengan kata tantra. Itu justru terjebak kepada kekeruhan atau kegelapan jiwa. Contoh misalnya, kita punya hasrat egoistik. Saya harus punya CD. CD itu artinya kemampuan supranatural. Maka saya jalani semua laku yang dibutuhkan agar CD saya betul-betul kuat. Dia baca mantra kah? Dia kemudian pergi ke tempat-tempat yang sunyi kah? Gitu ya. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu akan membuat Anda kesasar. Kenapa? Karena hasrat egoistik itu akan menciptakan vibrasi yang menarik kuasa kegelapan atau menarik makhluk-makhluk dari dimensi. Walaupun katakanlah, mantra yang dibaca itu mantra-mantra yang indah. Tuh, ya. Nah, jadi segala ritual itu, kalau dia tidak didasari dengan kesadaran yang murni, tidak didasari dengan betul-betul ketulusan, walaupun itu kayak hebat seperti puasa atau semedi di goa, itu sudahlah pasti bikin Anda kesasar. Jangankan kayak begitu Anda nggak kemana-mana aja meditasi di rumah, tapi jiwa Anda itu tidak betul-betul dimurnikan dari segala intensi egoistik, Anda pasti kesambet juga. Gitu ya. Apalagi Anda mendatangi tempat-tempat yang memang rumahnya begituan, rumahnya kesambetnya 5 kali lipat. Nah, ini yang kemudian membuat orang punya persepsi yang tanda kutip peoratif atau buruklah terhadap tantra. Karena banyak pelaku tantra kemudian yang dominan adalah aspek supranaturalnya, gitu, ya. Gitu. Nah, makanya saya digerakkan untuk mengembangkan workshop ini agar orang yang memang berjatah mengerti esensi tantra itu bukan itu. Jadi gini, memang ketika Anda menjalani laku tantra, salah satu buahnya adalah Anda punya CD. CD itu bukan tanah dalam ya, CD ya. CD itu sepadan dengan kata kekuatan magis, sepadan dengan kata kekuatan supranatural. Sekali lagi, salah satu buahnya adalah Anda bisa punya CD. Tetapi CD ini adalah bonus ketika Anda menjadi jiwa yang murni. Kalau jiwa Anda murni yang bertahta di dalam diri Anda hanyalah yang ilahi itu sendiri, ketika Anda betul-betul menjadi selaras dengan alam semesta ini, selaras dengan semua jiwa agung yang ada di alam semesta ini, ketika dibutuhkan Anda bisa punya kekuatan-kekuatan yang melampaui pikiran. Ya. Misalnya, CD yang paling gampang itu kan kekuatan penyembuhan. Itu yang paling simpel ya. Orang sakit tinggal sembuh. Ya. Itu CD. Ya. Kayak tadi teman-teman tiba-tiba mendapatkan tugas untuk terhubung dengan mereka yang ada di dimensi lain, bisa berkomunikasi dengan beliau di dimensi lain, mendapatkan pesan, itu CD. Ya. Terus ada yang memang punya CD yang kaitan dengan laku kesatrianya. Ya. Ketika ada kekuatan dari dimensi lain yang mengganggu, terus dia bekerja melakukan itu, kan pakai CD. Kalau Anda nggak pakai CD, terus pakai apa? Emang kalau ngayal bisa? Nggak bisa. Itu tetap butuh kekuatan supranatural. Nah, tetapi yang begini-begini ini munculnya bukan karena dikejar, dia muncul sebagai buah dari kesadaran spiritual yang murni. Apakah saya punya CD? Ya punyalah. Kalau enggak bagaimana? Gitu ya. Karena kayak begini aja yang ganggunya luar biasa. Kalau saya tidak di backup oleh teman-teman juga yang punya CD, bubar dari tadi acara kayak begini ya. Ada yang puyeng, ada yang mual, itu pasti.
Nah, menghadapi itu semua itu butuh CD. Nah, termasuk nanti kalau kita bicara dalam konteks lebih besar, kita sebagai kesatria yang mau menjadi penamat bangsa ini. Ya kalau nggak punya CD dalam pengertian yang seperti ini, tidak punya kekuatan supranatural dibutuhkan, ya kalah lah. Ya. Nah, tetapi sekali lagi, ini jangan dijadikan sebagai tujuan utama, apalagi kalau sampai obsesi. Wah, saya harus punya CD supaya orang hormat dan takut sama saya, kesambet sudah pasti. Ya.